Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita mencoba untuk membahas penilaian harian LKS kalian halaman 53 sampai 56 karena ternyata hasil yang kalian kerjakan kemarin setelah mencoba rata-ratanya masih jauh di bawah KKM. Sehingga hari ini saya bahas walaupun mungkin sederhana. Kita mulai dari nomor 1. Coba kita lihat dari nomor 1. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Kalian lihat ada yang pertama, peristiwa pertama mobil bergerak, yang kedua benda berada di luar mobil seolah-olah bergerak terhadap penumpang di dalam mobil. Yang ketiga, pesawat bergerak terhadap manusia. Yang keempat, matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Peristiwa yang menunjukkan bergerak relatif. Di sini ada kata kunci bergerak relatif ya. Jadi ada kata ini bergerak relatif ditunjukkan oleh angka berapa. Nah, gerak relatif adalah gerak suatu benda yang sangat berpengaruh terhadap titik acuan. Jadi pengaruhnya adalah pada titik acuan. Ada gerak relatif, ada gerak semu. Kalau gerak semu, sifatnya seolah-olah bergerak, tetapi tidak sebenarnya. Jadi bersifat semu atau maya. Kalian lihat, untuk nomor 1, kalau mobil bergerak berarti dia adalah bergerak. Ini relatif ya, betul ya ini ya, gerak relatif. Yang kedua, benda berada di luar mobil, seolah-olah bergerak terhadap penumpang di dalam mobil. Jadi, kalau ini kira-kira bagaimana? Ini adalah gerak semu. Jadi benda yang berada di luar mobil, kalau benda berada di luar mobil berarti ini tidak sebenarnya, berarti dia adalah gerak semu. Pesawat bergerak terhadap manusia, berarti ini kan berarti gerak sebenarnya, berarti ini gerak bersifat relatif. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Ini juga gerak semu. Yang bergerak adalah bumi, bukan matahari. Sehingga kalau seperti ini, yang benar yang bergerak relatif adalah pernyataan yang nomor 1 dan nomor 3. Sehingga jawabannya adalah B ini. Begitu ya, untuk nomor 1. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Agak cepat saja. Perhatikan gambar berikut. Kamu lihat ada mobil sedan, kemudian mobil jeep, ini ditarik ya. Berdasarkan konsep gerak dalam fisika, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Kita buat analisis. Yang pertama adalah mobil jeep bergerak terhadap rumah. Kalian lihat, benar atau enggak? Rumahnya kan diam ya. Ini mobil jeepnya bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon. Kamu lihat, mobil jeep bergerak terhadap rumah. Betul ya ini ya. Kemudian benar, ini benar ini. Itu. Kemudian yang kedua, mobil sedan bergerak terhadap mobil jeep. Padahal kalau ditarik, mobil sedan sama jeep sama-sama bergerak. Berarti ini salah. Yang ketiga, sopir sedan bergerak terhadap mobil jeep. Sama-sama ini berarti juga salah juga. Ya. Yang ke D, sopir mobil jeep tidak bergerak terhadap rumah. Padahal bergerak enggak? Bergerak karena mobilnya berpindah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A ini. Begitu. Gampang kan? Kemudian nomor 3. Nomor 3 kita lihat nomor 3. Perhatikan beberapa informasi berikut. Kita lihat langsung soalnya aja. Informasi yang tepat terkait gerak lurus berubah beraturan ditunjukkan oleh angka berikut. Coba dilihat ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasannya berbentuk garis lurus, memiliki kecepatan yang berubah setiap saat. Coba kalian cermati. Kita lihat masing-masing. Kalau kecepatan geraknya tetap, ini berarti apa? Termasuk bukan
Ini ada kata kunci gerak lurus berubah beraturan. Ada berubah beraturan. Ini berarti GLBB. Kalau ini hanya dengan gerak tetap, berarti termasuk GLB. Oke, ini GLB. Percepatannya gerak berubah-ubah. Kalau kecepatan geraknya berubah-ubah berarti dia bukan beraturan. Ini tidak termasuk beraturan ya, berarti ini juga salah. Kemudian percepatan gerak tetap. Betul ya. Oke, kecepatannya kalau cirinya GLBB adalah percepatannya tetap. Misalkan 1 terus begitu. Kemudian yang keempat, kecepatannya gerak berubah. Harusnya di sini soalnya lebih tepatnya adalah kecepatan gerak berubah, tapi harusnya gimana? Beraturan, harusnya ditambahi beraturan harusnya. Tapi karena soalnya ini yang paling mungkin ngarahnya yang dari keempat ini ya mungkin salah. Yang 4 ini mungkin sebenarnya kurang sedikit ya menurut Pak Wan ya, kecepatan gerak berubah secara beraturan harusnya seperti itu. Tapi kalau dibanding nomor 1 dan 2 lebih tepat yang nomor 4. Baik, sehingga jawaban nomor 3 kita simpulkan jawabannya apa? Nomor 3 dan 4, berarti jawabannya adalah D. Sederhana kan? Oke, kita lanjutkan nomor 4. Kita lihat untuk soalnya. Kita lihat, Tito pergi ke Yogyakarta dari Solo dengan mengendarai mobil. Jarak antara Solo ke Yogyakarta sekitar 64,5 km. Jadi ini ada jarak. Oke, jarak ya. Berarti S-nya ya diketahui ya. S-nya berapa ini? Oke. 64, oke, kalian tulis di buku lebih mudah nanti. 64,5. Oke, kilometer ini ya. Oke, saya jelek ya, pakai mouse ya. Dan tiba di Yogyakarta pukul berangkat dari Solo pukul 8 WIB, tiba di Yogyakarta 9.30. Berarti butuh waktu berapa ini waktunya? Berarti waktunya 9.30 dikurangi 8. Berarti waktunya berapa? Ya betul, 1,5 jam. T-nya 1,5. Oke, 1,5 jam. Oke. Jam ya. Jam. Nah, kecepatan rata-rata yang ditempuh mobil adalah titik-titik. Jadi ditanyakan apa ini? Ditanyakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata berarti ditanyakan V-nya. V-nya adalah titik-titik begitu ya. V-nya. Untuk mencari kecepatan rata-rata, V sama dengan apa? Kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Sangat mudah, coba kita masukkan aja. V sama dengan S. S-nya S kecil harusnya loh ya. T. T-nya juga T kecil. Masukkan aja angkanya. S-nya berapa sama dengan di bawahnya. Oke. S-nya berapa? Oke. Kita lihat S-nya. Tadi berapa? 64,5 kilometer ya. Kilometer dibagi waktunya 1,5 jam. Ya. Ketemunya berapa? Ketemunya berapa ini? Ketemunya 1,5. Oh ini berarti 43 ya. 43 pas ya, 0 ya. 43 kilometer per jam. Sama satuannya. Oke. Ya, mudah kan? Jadi kecepatan rata-rata yang ditempuh mobil Tito ini ya dari Yogyakarta dari Solo ke Yogyakarta adalah 43 km per jam sih. Ada nggak jawabannya? Oh ada ini ya.
Jawabannya adalah C. Udah kan sampai nomor 4 ini? Oke. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Kita lihat nomor 5. Perhatikan beberapa contoh peristiwa kehidupan sehari-hari. Kalian lihat dalam tabel ini mengarahnya. Kita lihat untuk soalnya gerak lurus berubah beraturan. Ini berarti GLB, begitu kan? Kalau ini GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Kita analisis ya. Kita analisis yang GLBB yang mana, yang GLB yang mana, yang GLBB dipercepat ataupun yang diperlambat yang mana. Kita lihat. Kita lihat untuk yang pertama, Totok melempar bola vertikal ke atas. Kalau bola dilempar ke atas, kira-kira bola itu semakin cepat atau semakin lambat? Semakin lambat. Ternyata kalau kita melempar bola kan lama-kelamaan bola itu akan semakin lambat. Lama-kelamaan dia akan berhenti dan turun, begitu kan? Berarti ini GLBB diperlambat. Berarti ini diperlambat, gitu ya. Ini berarti diperlambat. Nah, oke, nulisnya kok jelek ini. Diperlambat. Nanti diperlambat ya ini ya. Oke, jelek tulisannya. Yang kedua, ini Budi berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda memacu dengan kecepatan konstan. Berarti kalau konstan berarti dia adalah kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap berarti ini termasuk GLB. Betul. Ini GLB. Ini GLB ya. Kemudian yang ketiga, truk pengangkut semen bergerak di jalan menanjak. Kalau truk bergerak di jalan menanjak, kira-kira semakin lambat atau semakin cepat? Iya, semakin lambat. Oke, ini seperti nomor 1 ini ya. Oke, ini sama dengan nomor 1 ini, begitu ya. Terus diperlambat ya. Kemudian Rano menggelindingkan sebuah kelereng di atas permukaan yang licin. Kalau di permukaan yang licin, kelerengnya kira-kira semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat ya, ini semakin cepat. Oke, cepat. Kalau yang nomor 5, Handoko mengendarai sepeda dengan kelajuan 20 meter per sekon dalam selang waktu 5 meter per sekon. Jadi dia selama 5 sekon ya, selama 5 sekon. Jadi selama waktu 5 sekon kelajuannya tetap. Berarti ini termasuk GLB. Berarti yang GLB kita simpulkan yang GLB tadi nomor 2, oke, dan 5. Kemudian yang diperlambat nomor 1 dan nomor 3, yang dipercepat nomor 4. Oke, sehingga kalau kita melihat yang GLB itu 2 dan 5, kemudian dipercepatnya nomor 4, yang diperlambatnya adalah 1 dan 3. Sehingga jawabannya adalah C, betul. Masih mudah nomor 5. Kita lanjutkan nomor 6. Yuk kita lihat nomor 6. Kita analisis untuk soalnya, diperhatikan untuk soalnya yang nomor 6 ini. Baik ya, kita lihat ya. Mobil mainan dilepaskan menuruni bidang miring, lalu bergerak di jalan mendatar yang licin seperti gambar. Kamu lihat gambarnya. Grafik hubungan V berarti kecepatan dan waktu. Berikut yang tepat menggambarkan gerakan mobil tersebut adalah, kalian lihat. Kalau mobilnya bergerak turun, berarti kira-kira semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat. Kalau semakin cepat, kalau grafik berarti dia ke atas. Balik ya. Dia grafiknya adalah ke atas kalau semakin cepat. Kemudian kalau mendatar, kecepatannya kira-kira prediksinya adalah, maksudnya dalam soal ini adalah tetap. Ini untuk mobil mainan ya, dilepaskan. Kemudian ini terus semakin cepat. Kalau ini kalau mendatar, kemungkinan adalah dia kecepatannya tetap, walaupun nanti kelamaan mesti akan berhenti ya, tapi kita asumsi ke dalam soal ini ngarahnya adalah ini semakin cepat, ini adalah tetap. Kalau semakin cepat berarti naik grafiknya V-nya. Yang naik yang mana? Hanya ini saja ya. Kemudian mendatar juga mendatar, hati-hati jangan kebalik dengan A lah ya. Baik, jawabannya ini B.
kecepatannya semakin tetap. Kemudian pas posisi mendatar, ini kecepatannya adalah tetap. Sehingga jawabannya B. Mudah kan nomor 6? Baik, nomor 7. Perhatikan gambar hasil percobaan tetesan kecap berikut, maaf. Jadi kalau ada nanti soal tetesan oli, tetesan kecap, sama aja. Oke. Ya. Jenis gerak yang sama dengan hasil percobaan kecap tersebut, kamu lihat arah gerakannya. Yang penting itu adalah dilihat arah gerakan ini. Ya. Arah gerakannya ke kanan. Berarti kamu lihat semakin ke sini, ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ya, ini ketiga ke sini ya. Ini ke sini itu keempat, ini kelima, ya. Ini keenam. Dari 1, 2, 3, 4 ini 2 ya. 2 ke sini, ketiga, keempat, kelima. Semakin renggang kan? Kalau semakin renggang berarti termasuk apa? Termasuk GLBB yang dipercepat. Termasuk GLBB ya. BB dipercepat. Dipercepat. Oke. Kalau tulisan pakai pulpen masih lebih bagus ini ya. Coba kalian GLBB dipercepat. Yang dipercepat kira-kira yang mana? Oke, kalau benda jatuh bebas seperti ini, kalau benda jatuh semakin cepat atau semakin lambat? Iya betul, jadi kalau bendanya itu jatuh mesti semakin ke bawah semakin cepat. Buktinya apa? Kalau pohon kelapa ini semakin tinggi, semakin ke bawah memiliki apa? Kalau di sini tanahnya lembek, maka di sini akan bekas jatuhan kelapanya semakin semakin dalam begitu. Kalau hanya jatuhnya dari sini ke sini, enggak begitu dalam begitu. Berarti ini membuktikan bahwa semakin ke bawah semakin cepat begitu. Berarti ini langsung aja. Ini ya, sip ya. Kalau ini coba kita lihat. Kalau menendang bola, ini belum tentu ya. Tendang bola seperti ini lama-kelamaan dia akan berhenti kan bolanya. Berarti semakin lambat. Kalau ini dilempar ke atas, ini kamu lihat arah panahnya ke atas, berarti semakin lambat. Ini juga, ini sudah jelas sekali ya. Ini mudah sekali ya nomor 7 ya. Lihat, jadi untuk nomor 7 dicermati arah renggangannya ini. Arah semakin renggang berarti semakin cepat. Lihat arah gerakan. Hati-hati kalau nanti ada mobil bergerak berarti sama. Tapi nanti kalau ada soal taker timer, awas loh, kalau taker timer adalah kebalikan. Nanti kalau taker timer arah panahnya ke sini, nanti nomor satunya di sini. Ini 2, 3, 4 kebalikan kalau taker timer. Hati-hati ya. Kalau taker timer dengan tetesan oli ataupun kecap nanti kebalikan. Hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Nomor 7 tidak ada masalah insyaallah ya. Nomor 8. Wah, ini kita lihat. Soalnya kok kayak gini? Enggak ada masalah. Coba kita lihat. Kita coba kerjakan bersama-sama. Kita lihat. Rudi, seorang pengemudi truk pengangkut pasir bergerak di jalan lurus mendatar dengan kecepatan konstan. Kecepatannya adalah tetap. Berarti ini adalah V. V-nya adalah berapa? Oke, kecepatannya tetap. Berarti ini GLB atau GLBB? Iya betul, GLB 72 km per jam. Oke. Kilometer per jam. Ya, nanti kalau di buku tulis kerjakannya harus bagus, nggak boleh seperti ini ya. 70 ini contoh yang kurang bagus ya tulisannya ya. 72 km per jam. Ya. Ini kemudian saat T sama dengan 10 sekon, berarti ini waktu 10 sekon. Ya, berarti T-nya adalah waktu awal 10 sekon, T0-nya ya. Mula-mula atau waktu pertamanya atau waktu awal lah ya. 10 sekon. Oke. Tiba-tiba truk melintasi jalan menanjak. Akibatnya truk mengalami perlambatan konstan. Nah, dalam soal ini perlambatannya konstan. Perlambatan juga sama dengan V juga. Tadi misalkan ini
kecepatannya adalah kecepatan awal V0 ya. V0 tuh yang awal ya, kecepatan mula-mula. Nah, sehingga kecepatannya menjadi 54 km 54 km per jam, berarti kecepatan akhirnya V kecil ya kalau nulis ya. Maksud Pak Wan ini V kecil, V akhir, V pada waktu T ya. Pada waktu T akhir. T akhirnya nanti kita lihat. Ini 54 km per jam. Ya. Oh ya, ini satuannya masih kilometer per jam. Kita jadikan meter per sekon dulu. Ya. Ini jam ya. Kita jadikan yang atas dulu 72 km per jam. Kalau jadikan meter per sekon, oke, berapa ini? 72 kilometer jadikan meter, berapa ini? Jadikan meter. Berapa? Ini 72 kilometer jadikan meter. Berarti 1 kilometer 1000 ya. Kalikan 1000. Nolnya 3, 1, 2, 3. Terus jam per sekon, berarti jadikan ini sekon. Berarti ini dibagi 3600 sekon ya. Karena 1 jam itu ada 3600 detik atau 3600 sekon. Sehingga berapa? Ini nolnya coret. Kemudian 72 dengan 36 bisa dicoret ya. Berapa? 2 ya. Sehingga 20 ya. 20 meter per sekon. Nah, gampang kan? Kalau jadikan dari kilometer per jam jadikan meter per sekon seperti ini. Kemudian kalau yang bawahnya, yang kecepatan pada waktu T ini 54 km per jam jadikan meter per sekon sama aja. 54 km jadikan meter berapa? 5.400 kan? 54.000 ya? 54.000, maaf tadi. Ini 54.000 meter. Jam jadikan sekon. Berarti ini jadikan sekon, berarti dibagi berapa? Jam jadikan sekon bagi 3.600 sama aja. 3.600. Coret nolnya. Kemudian ini sama-sama dibagi berapa? 36, 54. 54 berapa ini? Oh, ini 1/2-nya ya. Oke, tambah 18 54. Berarti ini 1/2 ya. Berarti tambahin 0 plus 15 ya. 15 meter per sekon begitu. Nah, mudah untuk mengubahnya ya. Kemudian lanjutkan soal. Saat T-nya 20 sekon. Oke, berarti T-nya pada saat waktu 20 sekon. Oke, ini masih kita ke T-nya dulu. Oke, masih diketahui loh ya. T-nya 20 sekon ya. Oke, tulisannya oke, jelek apa ya, yang penting kalian paham. Besar perlambatan yang dialami truk adalah titik-titik. Perlambatan ditanyakan apa ini? Perlambatan A ya. A atau acceleration ya. Atau di sini percepatan sama ya. Percepatannya adalah titik-titik. Jadi pertanyaannya adalah A titik-titik. Untuk menjawab ini, A itu percepatan atau perlambatan, berarti selisih kecepatan dibagi apa? Selisih waktu untuk menjawab ini. Untuk mencari percepatan atau perlambatan sama. Jadi untuk menjawab percepatan A sama dengan delta atau selisih, delta ini segitiga ya, delta kecepatan atau selisih kecepatan, delta V dibagi delta segitiga ya, delta T. Oke, yuk kita isikan selisih kecepatannya tadi. Berarti VT kecepatan akhir dikurangi V0. Boleh ditulis seperti itu atau langsung dituliskan seperti ini.
Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Berarti 15, oke. 15 meter per sekon ya. 15 meter per sekon dikurangi kecepatan awalnya. Berapa tadi? 20 ini ya. 20 ya. Kurangi 20 meter per sekon. Dibagi selisih waktunya. Selisih waktunya. Waktu akhir berarti 20 dikurangi 10. 20. Ini loh ya, 20 sekon ini ya. 20 sekon dikurangi waktu awal 10 sekon ya. 10 sekon. Oke, sama dengan di bawahnya. 15 kurangi 20 berarti berapa? 5 dibagi 20 kurangi 10 berapa? 10. Berarti 5 dibagi 10 berapa? Oke, ini negatif ya. Negatif itu maksudnya apa? Negatif hanya tanda saja, tanda perlambatan. Negatif, oke, 0,5 atau setengah. 0,5 meter. Ingat, kalau percepatan per sekon kuadrat. Kalau kecepatan nggak ada kuadrat, kalau percepatan ada kuadrat. Oke, tanda negatif ini, tanda negatif ini maksudnya adalah perlambatan. Kalau nggak ada negatif, percepatan. Perlambatan ini hanya tanda aja. Perlambatan kalau nilainya atau angkanya tetap setengah perlambatan ya. Ini maksudnya untuk tanda negatifnya ini. Sehingga jawabannya 0,5. 0,5 dengan 0,50 sama enggak? Sama aja. 0,5 juta, 0,5 ribu sama aja. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, mudah kan? Oke, walaupun kelihatan, coba nanti dicermati dari awal lagi. Untuk soal ini harus bisa. Ini termasuk soal soal pada gerak ini juga kelihatannya sukar, tapi insya Allah nggak sukar untuk kalian. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk nomor berikutnya, nomor 9, kita lanjutkan nomor 9. Kalian lihat nomor 9. Yuk kita lihat nomor 9. Suatu benda mula-mula diam. Jadi mula-mula diam. Kalau mula-mula diam di sini berarti kecepatan awalnya adalah berapa? Kalau mula-mula benda diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0 dari keadaan kondisi diam. Kecepatan awalnya 0. Dikenai gaya konstan. Gayanya konstan itu maksudnya gayanya tetap besarnya. Sehingga bergerak. Grafik kecepatan benda yang tepat adalah titik-titik. Kalau gayanya tetap, maka kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kalau gayanya tetap? Ya. Kalau benda dikenai gaya yang tetap atau konstan, maka percepatannya juga akan konstan. Jadi percepatannya akan konstan. Kalau percepatannya konstan itu percepatannya tetap. Ya. Oleh karena itu, kalau benda percepatannya tetap, berarti benda tersebut dipercepat. Ya. Jadi kalau mula-mula diam, maka kecepatannya itu adalah mula-mula 0. Kecepatannya semuanya Kecepatannya semuanya mula-mula 0, ya. Tapi yang kecepatannya berarti semakin cepat, tapi waktunya tetap semakin, kalau ini kecepatannya tetap terus 10 terus, ini kena. Ini apa? Ini mesti salah kalau ini. Ini kalau ini kecepatannya semakin berkurang ya. Salah ya. Kalau ini kecepatannya semakin bertambah, waktunya juga tetap. Ini kalau kita buat grafik ini kan seperti ini. Ini kecepatannya, oke. Ini waktunya ke bawah. Ini kalau dibuat grafik lurus seperti ini ya. Ini kalau dibuat, ini waktunya. Sehingga ini kalau seperti ini kan, yang namanya percepatan kan kecepatan dibagi waktu, selalu nilainya tetap pas di tengah-tengah ini. Sehingga yang paling pas adalah ini. Jawabannya adalah C, tepat ini ya. Kalau ini salahnya kenapa? Kalau ini kecepatannya tadi tetap ya, salah ya. Yang harusnya kalau percepatan itu, kalau seandainya ini percepatan benar, ini kecepatan salah. Kalau ini kecepatannya
ini berubah, tapi kecepatannya bukan mula-mula diam, bukan dari nol. Ini kecepatannya juga bukan dari nol ya, semakin berkurang ya. Oke, berarti yang paling tepat adalah C. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Kita lihat soal nomor 10. Edo mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Ingat tadi kecepatan ya, 72 km per jam. Kalau jadikan meter per sekon tadi 72 km jadikan meter. 72.000 dibagi 1 jam berapa sekon? 3.600. Berarti berapa? 20 ya? 20 meter per sekon. Iya, langsung. Gampang ini ya. Setelah ia bergerak 1 menit, setelah bergerak 1 menit berarti apa ini? Waktu Edo ya, itu adalah 1 menit ya. Di belakangnya ada bus yang muncul dari hitungannya. Setelah 1 menit ada bus yang muncul. Berarti waktu Edo pas 1 menit ya. Berarti waktu busnya adalah misalkan T ya. Bergerak dengan kecepatan, ini kecepatan 108 km per jam. 108 km per jam ini kecepatan siapa? Kecepatan bus. Berarti kecepatan busnya 108 km per jam. Kalau jadikan meter per sekon, 108 ini berarti 108.000 dibagi 3.600. Berarti 108 dibagi 36. Oh, 3 berarti 30 ya, 30 meter per sekon. Waktu tempuh Edo saat bus menyalip Edo adalah titik-titik. Berarti ditanyakan waktunya Edo berapa? Ya. Saat busnya menyalip itu. Begitu, Wak. Baik, kalau kita buat apa ya? Kita buat ini ya. Diketahui seperti ini, 72 km per jam tadi ya. Jadikan meter per sekon, 20 meter per sekon, tidak ada masalah ini ya. Kemudian kecepatan busnya yang 108 ini ya, jadikan meter per sekon ya, 108.000 dibagi 3.600 sehingga 30 meter per sekon. Waktu Edo 1 menit ya, ditambah berapa? Waktu busnya ditambah T ya, 1 menit ditambah T ya. T busnya adalah misalkan untuk waktu busnya adalah T. Sehingga ditanyakan TE gitu ya. TE yaitu saat apa? Saat bus menyalip. Ini berapa ini? Baik. Yuk kita kerjakan bersama. Kamu lihat ini kalau misalkan kita buat seperti ini. Ya. Kita hapus dulu untuk ini ya. Kita hapus dulu ini. Biar ini ya, jadi ditanyakan Edo. Oke. Jadi tadi Edo ya, saya ulang ya di sini ya. TE begitu aja lah. Ya, besar begitu. Maksudnya Edo-nya saatnya. Jadi ini ada, kita misalkan jika bus Edo tadi sudah berjalan 1 menit, dia melihat ada bus di belakangnya. Nah, busnya ini lebih cepat. Kenapa? Karena kecepatan busnya 30 meter per sekon, sedangkan kecepatan Edo 20 meter per sekon. Sehingga kalau berjalan terus, maka nanti mesti busnya kalau kecepatannya tetap, ya sama-sama yang Edo 20, ini 30, maka bus ini akan menyalip, kan gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah waktu Edo pas disalip bus. Itu berapa sekon? Yang pasti 1 menit ditambah berapa gitu ya. 1 menit plus atau 1 menit itu sama dengan 60 sekon ditambah waktu bus ini menyalip begitu. Sehingga kita asumsikan, kita buat bahwa jaraknya ya atau ketemunya antara bus sama Edo ini mesti pada posisi jarak yang sama ya. Pada posisi
jarak yang sama. Misalkan kita asumsikan S apa ini ya? S Edo sama dengan misalkan S dari bus, misalkan B ya. Yuk. Karena kecepatannya konstan ya, maka V ya, V Edo ya, VE kali atau titik boleh, kalau di kelas 7 sudah diajari titik ya. Titik itu sama aja kali V kali T ya. T-nya Edo ya. Kalau di sini di sini begitu aja. S busnya ini juga sama V kali T. Kalau ini bus berarti bus. Ini T-nya T bus begitu ya. Tinggal dimasukkan aja. V Edo berapa ini V Edo? 20 ya. 20 dikali ya T Edo tadi kan 60 sekon ya. 60 sekon ini 60 sekon ditambah T berarti 60 ditambah T, ikuti atasnya itu sama dengan ya VB-nya VBus-nya 30 kali T. T-busnya itu adalah T ini kali T. Yuk, ingat matematika kanan kiri bisa saling coret ya. Coret aja ya 0 ini, terus sederhanakan ya. Sederhanakan. Ya. Sehingga 2 kali 60 berapa? 120. Kita kalikan seperti itu sih ya untuk matematika ya. 2 kali T berarti tambah plus 2T. Begitu. Sama dengan 3 ya. Maksud Pak Wan ini angka 3. 3T. Baik. Kita geser. Ya, kita geser ke kanan sini ya. Sehingga kumpulkan yang T dengan T sehingga 120 sama dengan 3T dikurangi karena ini geser ke kanan ya menjadi negatif 2T ya. Sehingga T-nya berapa? T-nya sama dengan 120 di ini ya. 120 ini kan tinggal T ya. T sehingga waktunya ini 120 sekon. Atau berapa menit busnya ini untuk waktu menyalip ini? Berapa? Berapa menit? 2 menit ya. Kenapa? Karena 1 menitnya adalah 60 sekon. Kalau 120 sekon berarti 2 menit. Ini waktu busnya. Kalau waktu Edo ini kamu lihat, waktu Edonya ini ya, T Edonya. Kalau dalam soal pilihannya itu satuannya menit semuanya, maka jadi yang menit aja, berarti 1 menit ditambah T kan? Oke, berarti T Edo ini T Edo ya. Oke, T Edo. Sehingga T Edo-nya adalah berapa? Iya, 1 ditambah 2 ini berarti berapa? 3 menit. Nah, mudah kan? 3 menit. Jadi waktu Edo pasti salib bis adalah 3 menit. Ini ya, jawabannya D. Sehingga ketemu jawabannya. Sudah sampai nomor 10. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, jawab Pak Awan ya. Baik, lanjut. Soal berikutnya nomor
11. Kita lihat nomor 11 ya. Kita lihat nomor 11. 4 gaya segaris bekerja pada sebuah benda seperti gambar di bawah. Benda yang memiliki resultan gaya terbesar ditunjukkan oleh gambar. Oke. Baik, dicermati. Yang namanya resultan itu adalah jumlah gaya. Kita asumsikan kalau boleh, asumsikan ke kanan positif, ke kiri negatif boleh, atau saling mengurangi. Kalau kita lihat yang ke kanan ini 30 ditambah 10, 40 ya. 40 dikurangi 20 45 berarti negatif 5, bukan tanda negatif itu hanya arahnya ke kiri gitu ya. Kita asumsikan. Berarti ini resultannya itu tetap positif. Jumlahnya 5 Newton. Ya, 5 Newton, tapi arahnya ke kiri ya. Tapi arahnya ke sana, ke kiri. Begitu. Kalau ini 40, kemudian yang ke kiri 40, 55, berarti selisihnya 15 ya. Oke, 15 Newton. 15 Newton, arahnya ke kiri juga. Ya. Kemudian yang C 60, 30 tambah 30, 60. Kemudian ini berapa ini? Ini juga 60. 0. Ya, ini paling kecil ini. Ya, 0. 0 ya. Sehingga ini 0. Kayaknya nggak ada ya. Berarti benda kalau seperti ini, benda itu akan diam saja. Sama-sama kuat, sama-sama nekat, yang ke kanan sama kiri, sehingga benda ini akan diam saja. Oke, ini malah cenderung ke hukum Newton 1 ya. Kemudian yang D, wah ini kita lihat yang ke kanan 25 tambah 45, 70 tambah 10, 80, ke kiri nih, yang ke kiri 70, berarti 80 kurangi 70 berapa? 10 Newton. 10 Newton ke arah kanan. Oke. Kalau dalam soal resultan gaya terbesar, berarti yang paling besar antara 5, 15, 0, 10, yang paling besar ada berapa? Ini, 15 ini. Sehingga jawabannya apa? B. Mudah kan? Mudah. Baik, lanjut. Soal nomor 12. Kita cermati nomor 12. Dua benda bermasa M1 dan M2 diberi gaya sama besar. Gambar di samping merupakan grafik hubungan antara jarak S yang ditempuh terhadap waktu T untuk kedua benda. Lengkungan pertama untuk benda bermasa M1 dengan percepatan A1, sedangkan lengkungan kedua untuk benda bermasa M2 dengan percepatan A2. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan titik-titik. Kalian lihat untuk lengkungan antara 1 dengan 2. Oke, ini adalah jarak, ini waktu, ini berarti apa ini? Kecepatan. Yang satu dengan kedua, oke, waktunya kan butuh waktu banyak yang kedua. Berarti lebih cepat mana? Oke, lebih cepat yang pertama kan? Ini lebih cepat ini, lebih cepat. Berarti A1, nah bisa langsung kita simpulkan. A1, kenapa? A1 lebih cepat daripada A2 percepatannya. Itu percepatan ya. Kenapa? Ini karena dia butuh waktunya lebih sedikit. Begitu. Nah, kemudian perbandingan yang kedua adalah masanya bagaimana? Masanya lebih besar mana? Ingat hukum Newton yang kedua kalau ada percepatan. Berarti jumlah gaya atau resultan gaya sama dengan apa ini? Sigma F ya. Sama dengan M kali A. Karena gayanya sama besar, dalam soal dikatakan gayanya sama besar, berarti ya gayanya sama. Berarti kalau ditanyakan A, ingat kalau tanyakan A gimana? Sama dengan tetap berarti sigma F atau jumlah gaya dibagi sebelahnya sebagai pembagi M. Berarti kalau gayanya sama, kalau semakin cepat yang pertama kan? Cepat yang pertama. Kalau masanya kira-kira kalau
Di sini semakin cepat sing besar berarti berbanding terbalik kan? Berbanding terbalik kan? Kamu lihat. Ini M dengan A. Berbanding terbalik atau lurus? Atas dengan bawah, terbalik. Kalau A dengan F, berbanding lurus, sama-sama di atas. Jadi, kalau A dengan M berbanding terbalik. Kalau A1 itu lebih besar daripada A2, berarti ini kebalikannya. Berarti ini A1 ya, dengan M itu berbanding terbalik. Kesimpulannya apa? Berarti M1 itu kurang dari M2, begitu. Karena berbanding terbalik, begitu sederhana sebenarnya ini. Ini hanya penalaran aja. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Tadi sudah saya uraikan. Kecepatan yang pertama lebih cepat. Kemudian kalau lebih cepat berarti karena gayanya sama. Gayanya itu dikenai gaya yang sama, berarti masanya dia lebih kecil. Kalau masanya lebih besar, nanti dia akan semakin berat, begitu. Sehingga lebih lambat nanti, begitu. Itu ya, jawabannya ya. Baik, nomor 12, tidak ada masalah ya. Lanjutkan nomor 13. Baik, nomor 13. Agak cepat saja. Mobil yang bergerak kencang dan tidak selip dipengaruhi oleh gaya antara ban mobil dengan jalan beraspal. Gaya antara ban mobil dengan jalan beraspal dalam kasus ini adalah gaya apa? Mudah sekali apa? Antara ban mobil dan jalan beraspal gaya gesek ya. Wes, tidak ada masalah. Gaya mesin, gaya bekas. Nah, salah ya. Oke, langsung. Lanjut nomor 13. 13 sudah, 14 ya. Diketahui percepatan gravitasi di planet Hi adalah 0,25 kali percepatan gravitasi di bumi. Suatu benda ditimbang di bumi memiliki berat 600 Newton. Apabila benda tersebut ditimbang di planet Hi memiliki berat sebesar titik-titik. Berarti kita cek dulu. Kita cek. Gravitasi ini ya, percepatan gravitasi berarti diketahui G-nya ya. G di planet ya, G, huruf G nih. G pada planet Hi itu 0,25 atau seperempat ya. 0,25 kali gravitasi di bumi. G di bumi. Sang GB ya, G bumi. Kemudian memiliki berat sebesar apa? Ketika ditimbang di bumi berarti W di bumi 600 Newton ini. G di bumi berarti apa? Berat di bumi W. W ya, berat ya, huruf kecil ya. W kecil. W bumi, W di buminya. W bumi 600 Newton. 600 Newton ya. Ini 600 Newton. Apabila benda tersebut ditimbang di planet Q, maka memiliki berat titik-titik. Berarti ditanyakan berat benda W pada planet. Ya, berarti di planet Q atau WQ gitu ya. Oke. Ya. Kita langsung aja kita jawab ya. Jawab pakai perbandingan aja. Di mana ya kira-kira? Nah, di sini aja ya. W planet atau W Hi dibandingkan aja. W harusnya W-nya W kecil maksud Pak Wan ya. W planet dengan W bumi. W itu apa? Berat itu sama dengan apa? Massa kali gravitasi kan? Ya, berat sama dengan massa sama atau beda? Beda. Berat itu massa dikali titik kali ya, ini maksudnya titik itu kali ya, gravitasi. W di apa? Hi ya. Oke, ini Hi ya, Hi semuanya. Planet Hi maksudnya Hi. Ya. Oke, jelek sekali tulisannya ya. Kemudian massa M. Massa bumi kalikan gravitasi di bumi. Oke, tangan Pak An kaku. Baik, yuk kita masukkan. W Hi
Khi-nya tadi ditanyakan. Ya, ditanyakan ya. Betul? Ditanyakan? Ya, WH ditanyakan ya. WH dibanding WB. W di bumi. Berapa di bumi tadi? 600. 600. Masya Allah tulisannya. Sama dengan massa di bumi apa? Massa di planet ditimbang di planet tadi seperempatnya ada massa di bumi kan? Massa di planet tadi berapa? Massa di planet. Berarti kalau massa itu dimanapun tetap ya sifatnya ya. Baik massa di bumi maupun massa di planet itu namanya massa itu sama. Yang beda adalah berat. Kenapa? Karena pengaruh gravitasi. Sehingga massa di planet maupun di bumi sama. Saya coret aja ini. Kenapa kok saya coret? Karena massa baik di bulan, bukan di bulan ini ya, di planet atau di bumi sama aja. Sehingga kalau dimasukkan angka 5 kilogram misalkan, akan 5 sama, coret. Sehingga ini coret dengan ini. Baik, begitu. Kemudian gravitasi di planet tadi berapa? Seperempat ya, 0,25 kan? 0,25 dari gravitasi di bumi. G bumi. Gravitasi bumi juga G bumi saja. Sehingga gravitasi dengan gravitasi saling coret aja, udah. Nah, terus bagaimana langkah selanjutnya? Kalikan silang. Ya, kalikan silang. 600 kali 0,25, geser komanya sehingga tinggal 6 kali 25 berapa ini? 6 kali 25. 6 kali 25 karena Pak nolnya kan komanya 2, ini tak hilangi 2 ini. Berarti 6 kali 25 berapa? 150 ya? 150 sama dengan WH. Kalikan silang ini. WH kali 1. WH. Udah ketemu. Jadi WH-nya berapa? Ya ini 100. Jadi WH-nya berapa? WH-nya ya 150 Newton ini. Begitu. Sederhana kan? Oke. Ya, sip. 150 Newton ya. Sehingga jawabannya adalah oke. Kemarin betul atau salah? Untuk nomor 14 sederhana sebetulnya ya. Baik, nomor 15. Ya, agak cepat aja. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Apabila massa lampu gantung 2 kg dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, gaya reaksi yang tepat adalah titik-titik. Ingat, gaya aksi dan reaksi berarti hukum berapa ini? Hukum 3 Newton ya? Hukum 3 Newton. Jadi aksi reaksi. Kalian cermati untuk gaya aksinya berarti F berapa? Ini berarti F4 kan? F4. F4 reaksinya F berapa? Reaksinya adalah sama dengan nanti ini yang batasannya di sini sama dengan ini F1 nanti ya. Sama aja F1. Nah, kayak apa? Aksinya, ini bandelnya ini aksi. Ini aksinya. Ini aksi. Ini reaksi. Jadi reaksinya adalah F1 nanti. Aksinya berapa? Sama. F4-nya berapa? Cara menghitungnya F4. Oke. Apa ini? Pakai apa ini? Pakai kalau benda digantung bukan M kali A, tapi M kali apa? Massa kali, kalau benda ini berarti kaitannya berat kan? Sama gravitasi atau gravitasian. M kali G. Massanya 2, G-nya 10. Berapa menjadi? 20 Newton. Oke ya? 20 Newton ya. Malah tadi aneh tulisannya. 20 Newton. Berarti 20 Newton untuk F4-nya. Ingat, gaya aksi sama dengan reaksi. Berarti gaya reaksinya ini adalah F berapa? F1 ini ya.
F1 ini reaksi. Sehingga F1-nya sebesar berapa? 20 Newton. Jawabannya apa? B. Sederhana kan? Sederhana. Baik, lanjut. Soal nomor 16. Ali dan Nurdin bermain tarik tambang seperti gambar. Ali yang sebelah kiri ini Ali, Nurdin sebelah kanan tarik tambang. Ini 220 Newton. Ali ya, butuh gayanya, kemudian Nurdin 300 Newton. Maka resultan, ingat resultan itu penjumlahan. Oke, atau kalau ini ya, kanan kurangin kiri tadi ya. Yang Nurdin 300 Newton, 220, sehingga besar mana? Besar yang 300 ya. 300 kurangin 220 berapa? 80 Newton. Ke arah mana? Ke arah Nurdin ya. Gampang ya ini. Saya yakin udah benar semua ini ya. Ya, sehingga sigma F sama dengan F-nya Nurdin berarti 300 Newton dikurangi F-nya Ali 220 ya. Sehingga 80 Newton ke arah mana? Ke arah Nurdin sini karena lebih besar di sini. Ya, karena lebih besar ya. Baik, B ya. Tidak masalah insyaallah. Baik, lanjut soal nomor 17. Sebuah benda bermasa M dikenai gaya sebesar F. Ya, gaya berarti ini massa, ini misalkan M1 ya. Diketahui M1-nya M. Kemudian F1 gaya F1-nya F. Sehingga benda menghasilkan percepatan A1. Berarti A1-nya adalah diketahui ini A1 ya. Percepatan atau ya A1 lah boleh. A1. Jika massa benda dijadikan 3 kali semula berarti M2-nya ya. Ini 3 kali semula berarti M2-nya itu 3 kali 3 kali semula, berarti semula tadi kan M1 ya. 3 kali M serta gaya jika F2-nya ya. Gayanya berarti kalau ini F1, ini kalau ini F1, berarti ini kan gayanya berarti F2-nya. F2-nya menjadi 6 kali semula, 6F. Begitu. Percepatannya menjadi titik-titik. Ya, percepatan lambangnya huruf apa ini percepatan? Acceleration. Apa? A-nya menjadi titik-titik. Sehingga A-nya menjadi berapa? Nah, pakai aja perbandingan. Ya. F1 ya, kenapa? Ya. F1 perbandingan hukum Newton yang kedua ya. F1 ya banding F2, bandingkan aja. F1 gimana F1? Ini banding ya, tak banding seperti ini. F1 ingat hukum Newton 2, M1 kali A1. F2 M2 kali A2 seperti ini ya. Oke, tinggal dimasukkan angkanya. F1 tadi berapa F1-nya? Kan F. Ini kan? Diketahui tadi F1-nya F. Kemudian F2-nya berapa? 6F. Sama dengan M1-nya. M1-nya tadi ini ya, M1-nya M. Nanti terus diketahui lengkap, jangan seperti ini ya. M1-nya M. A1-nya gimana? Masukkan percepatan. Oh, ini A1-nya A ini ya. Ini A1. Ya. Kalau nggak terus diketahui bingung kayak gini ya. A1-nya A. M2-nya nih M2-nya 3M ya. Kemudian A2-nya ini ditanyakan apa? Percepatan benda menjadi ya. Berarti ini ditanyakan tadi A2-nya ya. Maaf ini A2-nya titik-titik A1 ini sudah diketahui kok ya.
A2-nya titik-titik. A2-nya ditanyakan. Begitu. Ini A2. Ya, kalian lihat, kalau perbandingan ini enaknya bisa yang sama bisa dicoret. Contoh atas dengan bawah, coret kanan dengan kiri boleh. Ini F dengan F tak coret ya. Habis. M dengan M coret. Ada lagi yang bisa dicoret. Ini apa? 3 dengan 6 kanan kiri matematika bisa coret kan? Karena sama, berbanding lurus. Ini coret dengan ini. Ini 1, ini 2, begitu. Ya. Coret ya, ini dengan ini ya. Sehingga kalikan silang. Ini tinggal 1 ya. 1 kali A2, maka A2. A2. Oke, sama dengan kalikan silang sini. Ini 2 kali A, berarti 2A. Udah ketemu ini. Sehingga ketemu percepatan keduanya adalah 2 kali percepatan yang awal, begitu. Ketemu, udah sederhana kan? Oke. Iya, Masya Allah. Jawabannya apa ini? C ya? Oke, mudah kan? Baik, cuma tulisannya kurang jelas, nanti dicermati, ditulis di bukunya biar lebih bagus, lebih jelas ya. Baik, nomor 18. Nomor 18. Sebuah mobil bermasa 1 ton. Oke, bermasa 1 ton. Berarti ini adalah M ya. Masa 1 ton. Ya. 1 ton kalau jadikan kilogram berapa ini? Ya, 1 ton ini. Berapa? Iya betul, 1000 kg ya. Dihidupkan menghasilkan gaya dorong. Gaya dorong F. Ini kita langsung aja di sini biar nanti lupa seperti tadi ya. Massa 1 ton. Sama aja berapa? 1000 kg. Kemudian gaya F. 6.000 ya. 6.000 harusnya ini kurang satuan ini. 6.000 Newton ini harusnya. Ya, satuan dari gaya. Mobil bergerak dengan percepatan. Ini, percepatan. Percepatan tadi akselerasi. Berarti apa? A. A-nya berapa? Ini A ya. 5 meter per sekon kuadrat. Ingat kalau percepatan ada kuadratnya, kalau kecepatan tidak ada kuadratnya. Besar gaya gesekan yang dikerjakan pada ban adalah titik-titik. Berarti ditanyakan gaya gesek. Nah, berarti ditanyakan F kecil ya. Kalau ini gaya F besar, kalau gaya gesek F kecil. F geseknya berapa? Gesek atau FG saja boleh sebenarnya. Geseknya berapa? Begitu, titik-titik. Yap. Ini pakai prinsip apa? Pakai prinsip hukum Newton keberapa? Kalau ada percepatan. Iya, betul. Hukum Newton ke 2. Sigma F ya, sama dengan apa? M kali A. Oke, jumlah gaya berarti ini ya. Berarti gaya F dikurangi gaya gesek F kecil, FG ya. Gesek ya. Gesek sama dengan M kali A. M kali A. Tinggal kita masukkan angkanya. F-nya tadi berapa? 6.000. Masukkan aja 6.000. 6.000 ya ini ya. Angkanya enggak bentuk ini ya. Kurangi gaya gesek, F gesek. FG yang ditanyakan. Masanya berapa masanya? 1 ton tadi 1000 ya. 1000. Kalikan A hanya 5. Ya. Sehingga berapa ini? Ini geser ya. Kalian lihat ini matematika, geser kanan kiri. Ya, angka dikumpulkan angka ya. Sehingga 6.000
Oke, 5 kali 1000, 5000 ya, geser ke kiri ya, menjadi negatif kan? Geser ke kiri menjadi 5000 sama dengan ya, yang FG-nya geser ke kanan. Oke, menjadi positif ya. Nah, gaya geseknya. Sehingga 6000 kurangi 5000 berapa? 1000 deh. Sehingga gaya geseknya ketemu. Berapa? 1000 Newton ya. Oke, iya. Mudah kan? Sehingga jawabannya apa? Masya Allah, jawabannya A ya. Ketemu juga ini. Baik, 18 sudah ketemu. Selanjutnya, nomor 19. Kalian lihat nomor 19. Dharma mendorong lemari seberat 588 Newton. Sehingga ya, ingat ini berat dulu, diketahui dulu biar nanti takutnya lupa lagi. Berat apa lambangnya? W besar apa W kecil? W kecil saja. Bukan W besar ya ini ya. W kecil 88 Newton. Maaf tulisannya pakai kursor ya, nggak jelas. Sehingga lemari mengalami gaya gesek sebesar 100 Newton. Gaya gesek apa tadi? Gaya gesek tadi sudah F, G. F-nya kecil. 100 Newton. Oke. Kemudian percepatan lemari sebesar 0,2 Newton. Percepatan lambangnya huruf apa? A. Acceleration, percepatan 0,2 meter per sekon. Ada kodratnya enggak? Ada, karena percepatan. Gaya dorong yang diberikan Dharma. Oke, berarti ditanyakan gaya dorongnya. Gaya lambangnya apa? F. F-nya titik-titik, begitu. Jika gravitasinya sebesar berapa? 9,8. Berarti ini masih diketahui ya. Gravitation ya. 9, angka 9,8. Gravitasi juga termasuk percepatan. Satuannya sehingga meter per sekonnya bagaimana? Sekon kuadrat seperti ini. Baik. Ya, ini ada percepatan yang dipakai hukum Newton berapa ini? Ya, kayak tadi, hukum Newton kedua, ya. Pakai hukum Newton kedua. Gimana? Sigma F sama dengan M kali A, begitu ya. Sigma F, jumlah gaya. Berarti F jumlah gaya dikurangi yang menggesek. Gaya gesek ya, sama dengan masanya M kali A, begitu. Ingat, masanya sudah ada belum? Belum, tapi bisa kita cari dari mana? M ini bisa dicari dari mana? Dari ini loh, dari berat. Oke, berat ini. Ya. Ingat, berat itu sama dengan massa kali apa? Kali gravitasi. Begitu kan? Iya kan? Kali gravitasi kan? Sehingga kalau ditanyakan massa, sama aja beratnya W kecil, berat dibagi gravitasi. Sehingga ya, beratnya berapa? 588 dibagi gravitasinya tadi berapa ini? 9,8 ya. Oke, kursornya kemana ini? 9,8. 588 bagi 9,8 itu berapa tuh? Itu berapa ini? 6 ya? 6 karena koma berarti 60 ini ya. Berarti masanya adalah 60. Nah, ini satunya udah kilogram ini. Oke, 60 kilogram. Kita masukkan angkanya, F-nya. Berarti tinggal ini M-nya sudah ketemu ya ini ya. Sehingga M-nya bisa dimasukkan ke sini. Ya, yuk kita lanjutkan ke sini. F-nya
F-nya 588 dikurangi gaya geseknya. Ini ini bukan ini. Maaf, ini tak hapus dulu. Ini bukan gaya, F-nya baru ditanyakan salah ya, Pak On ya. Baik, ini tak hapus dulu. Ini keliru ya. Baik. F-nya itu ditanyakan F dikurangi gaya gesek. Gaya geseknya berapa? 100 ya. Nah, ini dalam diketahui tadi. Karena tulisannya nggak jelas, jadi mencarinya sukar ini ya. 100 sama dengan massa barusan ini 60. Temu tadi M ini ya, 60 kg ini ya. Percepatannya 0,2. 0,2. Oke, kalikan ini ada kali ya. Titik ini kali ya. Sehingga ini dengan ini tak coret aja. Gitu ya. Sehingga F 100-nya geser ke kanan. Begitu. Berarti 100 geser ke kanan ditambah 6 kali 12 berapa? 6 kali 2, 12 ya. 12. Sehingga Masya Allah berapa ini? 112 Newton. Alhamdulillah selesai. Ini D ya jawabannya ya. Mudah kan sebenarnya? Kelihatannya panjang tapi nanti dicermati lagi. Kalian bisa menyederhanakan, nanti lebih mahir nanti ya kalian. Baik, soal terakhir. Ya, soal terakhir semoga aja ini kalian sudah bisa semua ini. Kelihatannya kayak tadi nih. 3 gaya berturut-turut F1. Dalam dicermati F1-nya adalah F, F2-nya 2F, F3-nya 3F. F3-nya 3F ini. Dikerjakan pada balok. Gaya yang bekerja pada balok memenuhi hukum Newton 1. Ingat, hukum Newton 1 berarti hukum kelembaman, sifat kemalasan suatu benda. Jumlah gaya yang bekerja berapa sama dengan sigma F-nya? Sama dengan berapa hukum Newton 1? Bukan M kali A, tapi apa? Kelembaman, hukum Newton 1. Sigma F sama dengan 0. Jadi yang jumlah gayanya yang 0. Coba kita cek yang 0, berarti ini ya. Kuncinya nanti yang di ini, 0. Kalian cermati. Yang ke kanan. Coba ini ke kanan semua, mungkin kan 0. Ini F1 itu F tambah 2, berarti 3 tambah 3, 6F. Enggak mungkin 0 kan? Salah. Kemudian yang ketiga ini yang B, yang ke sana adalah 3, yang ke kiri 1 tambah 2, berarti 3 kurang 3, ini 0. Berarti benar ya ini ya? Oke, benar. Ya, gampang. C sama D nggak usah dicek aja ya. Yang 0 berarti. Itu anak-anak semuanya, tak terasa 20 nomor sudah kita bahas. Mungkin dari tulisan kursor ini kurang jelas, kalian bisa bisa coba pelan-pelan dirunut dan saya yakin kalian bisa. Gitu. Kalian kuasai 20 nomor ini, kalian ulang lagi, kalian tulis di buku serapi mungkin, kemudian ditambah yang rom B diisikan, yang B itu hanya isian singkat, mudah itu, isiannya pendek-pendek kok ya. Kalian tulis ulang, kemudian kalian foto, kalian kirim Google Classroom. Baik yang remedi ataupun tidak tetap mengerjakan. Begitu ya. Kalian kirim lewat Google Classroom. Demikian saya akhiri untuk pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ingat pesan Pak Owan, jaga protokol kesehatan. Semoga kalian dimudahkan dalam meraih cita-cita kalian. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.